Halo pemirsa TVRI, salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruro bisa kembali menjumpai pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Dan di Ruang Kesehatan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peranan remaja dalam pencegahan stunting. Dan untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang masih muda-muda ini, merupakan Duta Genre Provinsi Gorontalo tahun 2024. Baik, halo Aditya dan Gracia. Ya, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di Ruang Kesehatan. Terima kasih banyak juga sudah mengundang berkesempatan untuk jadi narasumber. Luar biasa, ini masih muda-muda. Nah, bagaimana sih sebenarnya peranan dari remaja itu sendiri dalam pencegahan stunting? Apa sih sebenarnya stunting itu? Iya, jadi banyak ya orang yang masih belum tahu terkait stunting karena melihat orang pendek sudah pasti dikatakan stunting. Nah, jadi sebenarnya stunting itu merupakan kondisi gagal pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang oleh ibu dan juga anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai saat janin berada di dalam perutnya si ibu dan sampai dia berusia 2 tahun. Dan itu merupakan periode emas untuk nantinya kita akan lihat bagaimana ke depannya negara Indonesia ini karena bergantung pada produktivitas si bayinya. Iya, tambahan dari Gracia? Udah cukup kayaknya. Jadi kira-kira stunting itu merupakan gagal tumbuh. Iya, benar sekali. Yang bukan, pasti anggapan masyarakat sekarang ini, oh ayah ibunya pendek, berarti anaknya juga wajarlah pendek. Tetapi ini hanya mitos ya, bisa gimana? Benar sekali, karena orang yang stunting itu sudah pasti pendek, tetapi orang pendek belum tentu stunting. Nah, itu perlu sebenarnya pemirsa juga di rumah harus perlu penekanan itu ya. Iya, Nah, untuk sekali. kalian nih, lagi remaja-remaja, pasti dari 1000 HPK itu adalah persiapan pasti dari remaja dulu. Bagaimana sih dari remaja itu untuk mempersiapkan nantinya dia bakalan menikah, dia hamil. Nah, itu bagaimana sih persiapan-persiapan kalian sebagai Duta Genre untuk sosialisasikan atau mengingatkan kepada teman-teman kalian? Dari Gracia dulu. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri, peran Duta Genre khususnya bagi remaja itu yang pertama tentu saja mengedukasi. Iya, mengedukasi tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, kalau di masa-masa remaja ini, cara mencegahnya itu hanya dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Dengan mengonsumsi tablet tambah darah khususnya buat remaja putri, itu akan berpengaruh pada kehamilan dia nanti. Ketika dia sudah berkeluarga nanti begitu. Karena seperti yang kita ketahui ketika seorang ibu mengandung anak, dia pasti perlu yang namanya zat besi dan kandungan-kandungan makanan lainnya begitu. Dan dari masa remaja ini adalah masa-masa yang harus dia mempersiapkan akan hal itu. Makanya di puskesmas atau mungkin di layanan-layanan kesehatan lainnya ketika mereka mensosialisasikan sesuatu di sekolah dan di kampus, pasti ada yang namanya pembagian tablet tambah darah begitu. Karena pembagian tablet tambah darah itu adalah merupakan salah satu langkah pencegahan stunting sejak dini. Wow, jadi harus perlu edukasi juga. Bagaimana teman-teman kalian ini tiba-tiba mau saya harus minum tablet tambah darah, tapi saya tidak mau. Kan biasa kan ada seperti itu toh, anak yang tidak mau mengkonsumsi karena malas ataupun rasanya yang tidak enak. Bagaimana? Iya, mungkin itu karena teman-teman masih pada kurang tahu ya terkait efek sebenarnya dari si tablet tambah darah. Karena tablet tambah darah ini sangat-sangat positif ya untuk diri kita. Karena dimana nantinya ketika remaja ini membutuhkan zat besi seperti yang Grace bilang tadi, ketika nanti dia masuk pernikahan dan tentunya dia akan mengandung, nantinya si zat besi ini akan diserap juga oleh si janinnya. Jadi perlu pentingnya sekali untuk zat besi ini banyak ya pada tubuh, apalagi remaja perempuan. Dan tentunya kita sebagai remaja itu bisa dimulai dari teman sebaya kita, diedukasi gimana sih sebenarnya cara minum tablet tambah darah yang benar. Seperti itu. Nah, untuk prevalensi sendiri stunting nih, bagaimana di Gorontalo? Nah, kalau untuk prevalensi sendiri, di Gorontalo itu mencapai di angka 26,9%. Wow. Dan kalau di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 21,5%. Di mana ini prevalensi terbaru di tahun 2023 kemarin berdasarkan survei kesehatan Indonesia. Seperti itu. Dan tentunya walaupun
yang prevalensi di Indonesia sendiri berada di angka 21,5%, tentunya ini sudah mengalami penurunan yang sangat banyak dibanding tahun 2013 kemarin. Itu 10 tahun kemarin itu prevalensi angkanya itu masih berada di 37,6% dan sekarang sudah berada di 21,5%, dan tentunya ini sangat-sangat turun ya. Jadi program percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo ini ya tentunya sangat-sangat berdampak yang positif seperti itu. Nah, untuk tadi kita sudah tahu bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh gizi kronik ya, kekurangan gizi kronik. Prevalensinya dan bagaimana sih dampaknya bagi baik itu dari dia ibu hamil bahkan sampai anaknya melahir dan 2 tahun pada usia 2 tahun. Iya, tentunya yang pertama pertumbuhan otak yang tidak maksimal karena kekurangan gizi si anak ini bisa terlihat kalau nanti di sekolahnya dia jadi malas belajar, kognitifnya itu jadi kurang seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan organ-organ di dalam tubuh yang terganggu sehingga membuat si anak ini nantinya sering terpapar penyakit, bisa kena sakit pencernaan dan lain sebagainya karena kekurangan gizi yang kronik seperti itu. Dan yang terakhir yaitu daya tahan tubuh ataupun imunitas tubuh yang kurang karena seperti tadi penyebabnya itu karena asupan gizi yang kurang pada anak sehingga daya tahan tubuhnya itu bisa menurun dan imunitasnya juga bisa terganggu seperti itu. Pernah tidak, ini Grace pernah tidak menemukan teman-teman di lapangan seperti itu kayak saya malas sarapan, itu kan biasanya seperti itu sarapan, akhirnya mengakibatkan dia malas belajar, mengantuk di kelas, seperti itu bagaimana? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dari malas sarapan itu sarapan itu merupakan langkah penting begitu buat kami penyebab. Iya, salah satu penyebab yang menyebabkan stunting itu sendiri begitu. Karena ketika remaja bahkan anak-anak dari anak-anak sendiri ketika dia malas sarapan begitu, itu otomatis kandungan zat-zat dan gizi-gizi yang dia perlukan selama sehari itu tidak tercukupi begitu. Sehingganya ketika dia sudah malas sarapan dan itu sudah menjadi kebiasaan, ketika dia sudah besar nanti sudah mulai beranjak remaja, dewasa, dan hal itu sudah menjadi sudah menjadi terbiasa begitu, hal itu akan berpengaruh bagi anak-anak dia nanti begitu, akan berpengaruh bagi generasi masa depan yang akan dia lahirkan nanti begitu. Ini merupakan salah satu penyebab yang tidak langsung ya, kalau kita lihat pasti ada dampak, ada penyebabnya, dan penyebab baik langsung maupun tidak langsung itu seperti apa? Nah, kalau dari penyebab langsung itu yang pertama ada asupan gizi dan penyakit infeksi. Nah, asupan gizi ini seperti yang tadi kami jelaskan dari tadi kayak stunting ini pasti sangat amat berkaitan dengan asupan gizi yang tidak baik atau asupan gizi yang sangat kurang begitu. Nah, selain asupan gizi ada juga dampak-dampak lain seperti penyakit infeksi lainnya yang dialami oleh sang ibu, sehingga itu mengakibatkan si anaknya ini gagal tumbuh di dalam perut begitu. Bahkan setelah dia melahirkan pun pasti ada kecacatan begitu. Yang berikutnya ada pola asuh. Nah, selain asupan gizi, pola asuh ini juga berpengaruh penting dalam pencegahan stunting itu sendiri begitu. Bagaimana si ibu mendidik anaknya, bagaimana si ibu memberi makan anaknya, apa saja asupan-asupan gizi yang akan dikasih kepada anaknya, itu sangat berkaitan erat dengan pola asuh sendiri. Nah, berikutnya selain 2 poin itu yang merupakan penyebab langsung dari stunting itu sendiri, ada usia ibu yang tidak mencukupi begitu kan. Apalagi kan di Gorontalo ini kan banyak yang namanya pernikahan dini begitu. Tanpa masyarakat sadari begitu. Dengan pernikahan dini, usia pertama ibu hamil, usia pertama pada saat ibu hamil itu sangat berpengaruh penting begitu. Di BKKBN sendiri itu ada standar usia menikah bagi laki-laki 25 dan bagi perempuan 21 begitu. Dan itu kesiapan usia itu sudah dilihat dari berbagai jenis aspek, mulai dari kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan organ-organ reproduksinya juga seperti itu. Nah, yang berikutnya ada penyebab tidak langsung. Kalau penyebab tidak langsung itu kebanyakan dari luar, dari lingkungan, baik itu lingkungan sosial, baik itu seperti ada
akses pangan yang kurang begitu. Dan biasanya itu juga karena lingkungan kesehatan, lingkungan pemukiman, dan tanpa kalian sadari bahkan air pun itu sangat berpengaruh penting bagi pencegahan stunting. Air yang bersih dan program-program yang mempengaruhi sanitasi lingkungan itu sendiri begitu. Jadi penggunaan air bersih itu iya, juga sangat berpengaruh, baik itu tidak langsung ya tadi penyebab tidak langsung itu, baik lingkungan itu. Nah, tadi pola asuh dan waktu yang tepat untuk menikah, karena banyak sekali kalau kita lihat sekarang data pernikahan dini, kira-kira sekarang bagaimana ya di Provinsi Gorontalo? Ya, jadi terkait pernikahan dini di Provinsi Gorontalo ini sebenarnya masih bisa dibilang tinggi, tetapi itu kebanyakan bisa ditemukan di tempat-tempat pelosok karena terbawanya itu budaya, karena secara turun-temurun mereka menikah di usia yang belum mencukupi, seperti yang Gracia bilang tadi di BKKBN itu biasanya untuk perempuan itu di umur 21 tahun dan tentunya yang menciptakan menjadi pernikahan dini ini banyak remaja yang masih berusia 15, 16, 17 dan lain sebagainya itu sudah menikah. Mungkin ada beberapa faktor lainnya yang mungkin ketika kita telusuri lebih dalam ya mungkin akan sangat-sangat kompleks seperti itu. Betul. Karena kan masih banyak usia-usia yang harusnya masih melanjutkan pendidikannya, mereka sudah menikah dan belum matang tentunya. Salah satu faktor lainnya juga selain adanya budaya, salah satu faktor lainnya juga yang kami temukan di lapangan itu biasanya seks bebas. Wow, kita tahan dulu bagaimana sih di lapangan terkait seks bebas itu sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, Aditya sama Gracia, tadi seks bebas. Karena pernikahan yang dini yang memang belum matang, sehingga mereka sudah harus menikah. Iya, benar dan sekali. bisa pasti berdampak di stunting ini sendiri. Bagaimana sih? Jadi peranan dari remaja, khususnya remaja ya, pasti remaja dalam pencegahan stunting itu. Nah, kalau peranan remaja ini tentu saja dengan memberikan edukasi, khususnya buat teman-teman sebayanya dulu begitu. Edukasi tentang apa? Edukasi tentang cara mencegah stunting itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama tadi juga sudah digaung-gaungkan oleh kami berdua, stunting ini sangat berkaitan erat dengan asupan gizi, begitu. Nah, untuk asupan gizi ini sendiri di BKKBN nasional itu sudah menerapkan ada yang namanya isi piringku. Nah, pasti teman-teman di rumah pernah mendengar 4 sehat 5 sempurna nih. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu sekarang itu sudah diperbarui menjadi isi piringku. Perbedaannya apa dengan isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna ini? Di isi piringku itu ada yang namanya takaran-takaran gizinya begitu. Mungkin kalau di 4 sehat 5 sempurna kita cuma hanya tahu bahan makanan pokok, lauk pauk, sayur, susu, buah begitu. Dalam satu piring itu pokoknya harus ada itu tanpa mengetahui kadar yang kita perlukan dalam tubuh begitu. Nah, di isi piringku ini diperbaharui dengan adanya takaran-takaran tertentu begitu. Jadi sesuai asupan, kalori yang dibutuhkan. Benar sekali. Dan kalau untuk makanan pokok sendiri itu di angka 30%, untuk sayur mayur itu di angka 30% juga, dan untuk buah-buahan di angka 20%, dan yang terakhir untuk lauk pauk sendiri dan protein itu di angka 20% begitu. Jadi 30, 30, 20, 20 sehingga mencakup 100%. Begitu. Nah, ada tambahan dari Adit? Ya, dan tentunya bisa ditambah juga dengan cuci tangan yang bersih, pola hidup bersih jadi dan penerapan sehat. hidup bersih dan sehat ya. Sekali. Terus olahraga secara rutin dan itu bisa menambah
dari tubuh kita untuk tetap menjaga daya tahan tubuh selain menggunakan pedoman isi piringku seperti itu. Oke, jadi bukan serta-merta makan nih karena biasa remaja makan aktivitasnya banyak, makanan pokoknya lebih banyak, kan? Nasinya lebih banyak, sayurnya sedikit, ikannya sedikit. Nah, biasa masyarakat juga beranggapan bahwa kalau belum minum susu belum lengkap, kan seperti tadi 4 sehat 5 sempurna. Disempurnakan dengan susu, tetapi tidak ya sekarang dengan isi piringku tadi itu. Iya, karena itu sudah jadi pedoman terbaru menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Jadi dengan tidak harus minum susu, dengan mencukupi kebutuhan baik itu makanan pokok, sayur dan lauk pauk itu sudah cukup. Dan buah-buahan. Nah, melakukan aktivitas fisik pun. Iya. Nah, tadi sudah selesai edukasi ke teman-teman sebaya, lingkungan. Bagaimana sih kalian mau, misalnya nih simulasi, teman-teman kalian ada yang tidak mau, ataupun yang, sudah nanti saja. Yang penting sekarang kita sudah banyak, sekarang kan suplemen-suplemen yang penambah tinggi badan, penambah penggemuk. Jadi mereka lebih, minum ini saja, makan ya sesuka mereka. Bagaimana sih harusnya? Iya, terkait hal itu ya, walaupun banyak sekali suplemen ya yang bisa membuat vitamin-vitamin yang beredar kan ya. Karena ya tentunya kita juga perlu hal yang natural untuk tubuh kita. Jadi kita harus makan makanan pangan yang bergizi tentunya. Dan suplemen itu bisa digunakan tetapi menjadi tambahan saja seperti itu. Karena yang diutamakan itu makanan pokok seperti yang sudah disampaikan oleh pedoman isi piringku tadi. Jadi dengan menerapkan pangan lokal saja. Karena banyak orang, saya pengen sehat, pengen makan buah, sayur, ikan, tetapi mereka, saya jarang makan buah karena buah dipikirnya harus apel. Tidak kan, harus minimal buah saja yang ada di sekitar rumah yang gampang didapatkan bisa ya untuk mencukupi nutrisi yang ada. Bisa banget, soalnya kan kalau untuk di buah itu sendiri yang kita ambil dari buah itu sendiri apa? Itu ada vitamin dan mineralnya, begitu. Dari buah itu sendiri kita, maksudnya itu tidak peduli mau buah apa, yang penting kita konsumsi buah begitu. Begitu juga dengan sayur kan, biasanya kan orang Gorontalo kan paling identik dengan kangkung begitu. Pokoknya kalau nggak kangkung nggak makan begitu. Nah itu perlu diketahui kangkung itu pun kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik buat tubuh begitu. Makanya harus didampingi dengan mayur yang lain juga. Jadi lebih beragam bukan hanya monoton sayur itu terus, tapi ada beragam. Iya. Selain isi piringku, apalagi sih pencegahan stunting yang perlu kita lakukan? Oke, pencegahan stunting yang sudah saya bilang juga tadi, ada mengedukasi teman-teman untuk ayo sama-sama bayi remaja perempuan minum tablet tambah darah, begitu. Karena tablet tambah darah ini sangat-sangat penting bukan hanya buat kita sendiri, tapi buat generasi yang akan lahir dari kita nanti. Iya, begitu. Selain itu juga mungkin ada cek kesehatan ya secara berkala. Benar sekali terkait cek gizi secara berkala. Ini bisa dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT dan juga lila atau lingkar lengan atas. Nah, IMT ini bisa teman-teman cari sendiri dengan cara mengetahui berat badan, dan juga tinggi badan. Dan ini bisa dimasukkan, berat badannya dibagi dengan tinggi badan ketika teman-teman sudah mendapatkan hasilnya. Jika hasilnya kurang dari 18,5, itu ketika remaja perempuan ataupun yang sudah pasangan yang mungkin akan ada anak nantinya, ketika berada di 18,5, berada di bawah dari 18,5, ini nantinya si anak yang nantinya akan lahir itu bisa beresiko tinggi untuk stunting seperti itu. Dan tentunya juga selain itu kita bisa menerapkan pola untuk gizi yang seimbang dan tentunya juga bisa mengonsumsi tablet tambah darah seperti yang disampaikan Gracia tadi. Nah selain tadi cek kesehatan, konsumsi makanan gizi seimbang dan kemudian tablet tambah darah, pasti penting juga yang namanya pengetahuan edukasi mengenai reproduksi pada remaja. Iya, benar sekali. Sebenarnya menurut kalian nih, yang waktu yang pas untuk memberikan edukasi tentang reproduksi remaja yang pas itu umur berapa? Karena banyak orang menganggap tabu kan untuk masalah-masalah edukasi seperti itu. Kalau dari aku sendiri itu bisa dari sejak dini. Begitu sejak dini, cara dari anak-anak pun bisa. Tapi cara untuk mendekatkan ke anak-anak bagaimana sih? Mungkin kayak bisa dengan cara, Dek, ini nanti
kalau ada orang lain yang pegang ini nih nggak boleh ya, orang lain yang pegang ini nggak boleh ya, begitu. Itu bisa dijelaskan begitu dari sejak masa kecil, dan itu akan bertahap dari masa kecil, remaja, dan sehingga dewasa nanti. Itu sangat penting peranan orang tua untuk memberikan edukasi itu sendiri buat anak-anak, buat dari dia masih kecil, remaja hingga dewasa nanti begitu. Dan kalau menurut aku sendiri ya Kak, di lingkungan keluargaku begitu, untuk edukasi tentang kesehatan reproduksi ini dan cara kita untuk menjaga organ reproduksi ini bukan menjadi hal yang tabu lagi begitu. Karena melihat apalagi dunia sekarang kan sudah sangat, istilahnya dunia sekarang sudah mulai jahat lah begitu. Jadi itulah mengapa pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, edukasi untuk menjaga kesehatan reproduksi, menjaga organ reproduksi itu sangat penting dilakukan dari sejak dini, sejak anak-anak. Hanya saja penyampaiannya aja yang disesuaikan sama usianya. Oke, ada tambahan dari Adit? Adit setuju sih dengan Gracia, karena tidak perlu menunggu waktu kapan lagi untuk harus mengetahui terkait pentingnya kesehatan reproduksi yang ada di diri kita sendiri. Dan yang paling tahu itu ya diri kita sendiri juga. Dan benar sekali kata Gracia tadi, itu tergantung cara penyampaiannya saja. Untuk anak yang mungkin masih di sekolah dasar, itu bisa dimulai dari bagian tubuh mana yang bisa dipegang oleh orang lain dan mana yang tidak. Dan tentunya kalau dari Adit ya, pola asuh dari orang tua, dimana kalau misalnya si orang tua punya 2 anak, anak laki-laki dan perempuan. Dan untuk anak laki-laki ini mungkin diurus oleh kedua orang tuanya, tetapi lebih dominan kepada ayahnya yang sesama gender seperti itu. Begitupun sebaliknya si anak perempuan, biar nantinya si anak ini tahu kira-kira apa yang harus diketahui dan tidak diketahui oleh si lawan jenisnya, seperti itu. Jadi kalian sekarang remaja dalam mempersiapkan nantinya akan bakalan menikah, berkeluarga, itu bagaimana sih kalian sebagai duta genre untuk mempersiapkan, oke, kayaknya saya harus seperti ini, apa yang sudah dilakukan? Nah, kalau dari Adit sendiri, tentunya Adit sangat-sangat senang dan bangga. Itu ya hal yang pertama, mungkin yang Adit lakukan itu bergabung menjadi duta genre seperti itu. Karena di dalam genre ini kita bisa belajar terkait bagaimana nantinya kita akan menjadi seorang ayah, seorang ibu yang baik untuk anaknya, bagaimana cara berkeluarga yang baik, dan bagaimana si keluarga itu akan berkontribusi untuk negara ke depannya, seperti itu. Dan saat ini Adit masih masuk di transisi kehidupan untuk melanjutkan pendidikan. Dan ketika selesai pendidikan nanti itu harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa mempersiapkan nantinya keluarga yang sejahtera. Jadi memang harus siap lahir dan batin, yang bukan cuma hanya sekedar, ya kalau anak-anak remaja sekarang ya bilang cinta sudah menikah, tetapi harus memang harus siap lahir dan batin ya. Apalagi dari sisi psikososial kita, terus psikologis kita, gimana nantinya jangan sampai nantinya kita sudah berkeluarga, ada masalah hanya sedikit, itu sudah KDRT dan lain sebagainya. Udah cerai. Jadi ya makanya kita harus mempersiapkan diri kita secara matang, baik di dalam maupun di luar, begitupun juga dengan pasangan kita, biar nantinya menjadi keluarga yang sejahtera, seperti itu. Ya, kembali lagi nih tadi 1000 HPK dalam pencegahan stunting itu sendiri ya. Dari dia hamil sampai melahirkan, kemudian anak itu 2 tahun. Nah, pasti di transisi umur-umur seperti itu dan perkembangan rentan usia 1000 hari itu, anak yang 2 tahun pasti ke posyandu. Nah, bagaimana sih kalian sebagai remaja untuk bisa, ataupun ada keluarganya yang masih punya anak yang di bawah 2 tahun yang memang usia-usia harus ke posyandu, yang malas ke posyandu? Kalau dari aku sendiri, tentu saja ya kembali lagi ke edukasi itu sendiri. Begitu, kasih tahu kepada keluarga kita yang seperti itu, atau mungkin orang-orang banyak, kalau sebenarnya ke posyandu itu bukanlah hal yang menakutkan, bukanlah hal yang kan biasanya kan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang baru kan kayak takut begitu anaknya disuntik, takut nanti kalau imunisasi ini nanti sakit begitu. Padahal tanpa mereka sadari, bahkan di imunisasi itu merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjamin kualitas hidup anaknya nanti. Begitu. Jadi ketika anak-anak itu dari biasanya, apalagi kan biasanya anak-anak itu diimunisasi sebelum usia 2 tahun kan. Kenapa diimunisasi sebelum usia 2 tahun itu? Karena itu untuk mempersiapkan 1000 hari kehidupan pertamanya.
begitu. Jadi ada beberapa asupan-asupan gizi di rentan usia seperti itu yang belum bisa dikonsumsi anaknya. Caranya seperti apa? Yaitu dengan divaksin, dengan diimunisasi begitu. Oke, nah pastinya juga dengan pemberian ASI eksklusif ya. Iya, benar sekali. Iya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi usia yang harusnya mendapatkan imunisasi lengkap, dasar lengkap itu yang sering lewat. Nah, biasanya anak-anak remaja sekarang kan paling gencar lihat media sosial. Informasi sekarang anak-anak lebih malas baca. Lebih banyak untuk mencarinya di media sosial, internet. Nah, bagaimana sih untuk lebih, karena kan beberapa informasi yang ditawarkan, disediakan itu kan belum tentu benar juga. Nah, bagaimana sih supaya benar-benar remaja ini paham benar dan mempersiapkan dirinya untuk jangan sampai menciptakan generasi-generasi yang stunting itu. Iya, tentunya juga seperti yang sudah disampaikan Gracia tadi terkait edukasi. Nah, di sini kita juga harus bisa mengedukasi, selain kita mengedukasi untuk bisa mendapatkan imunisasi dan lain sebagainya, itu kita juga bisa memberikan edukasi untuk bisa memilah-milih mana berita yang benar dan tidak, seperti itu. Dan ketika sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kita dapat informasinya dari sosial media, karena di sosial media itu penyebarannya jauh lebih cepat dibanding secara langsung, seperti itu. Dan ketika kita bisa menyebarkan informasi lewat sosial media, itu teman-teman bisa langsung lihat, oh ini gini ternyata, gini ternyata, gini ternyata. Jadi kita itu melakukan edukasinya secara langsung dan juga lewat media sosial biar penyebarannya itu bisa lebih luas lagi, dan tentunya itu kita bisa memilah-milih mana berita yang benar dan juga mana berita yang mungkin kalau kita bilang sih hoax, seperti itu. Harus melihat keakuratan benar tidak berita ini, karena banyak kan seperti itu orang tua yang mengatakan bahwa iya saya sudah paham untuk pola asuh, saya sudah tahu anak harus makan ini, anak saya diberikan susu dengan komposisi yang sederetnya yang begitu banyak. Sebenarnya ini ada pemahaman yang keliru kan. Orang tua yang berkecukupan akhirnya mereka membelikan susu dengan komposisi yang banyak, tetapi yang paling penting adalah ASI eksklusif kan. Iya, benar sekali. Karena susu formula itu ya hanya sebagai tambahan aja ketika si ibunya mungkin lagi sakit dan lain sebagainya, bukan digunakan sebagai yang utama. Seperti itu. Yang utama itu tetap ASI eksklusif. Iya, selain tadi ibu hamil berarti dengan mengkonsumsi tablet tambah darah juga kan pada usia kehamilannya. Kemudian pada saat setelah persalinan. Nah, bagaimana sih dengan pada saat persalinan ibu itu supaya benar-benar siap, nih saya sudah punya anak kan. Biasanya ibu-ibu awal-awal ibu-ibu anak pertama dengan baby bluesnya akhirnya mereka panik. Alhasil anaknya tidak diasuh dengan baik. Dia sudah paham nih pola asuh, tetapi karena saking paniknya ibu-ibu pertama mereka akhirnya aduh bagaimana caranya, akhirnya anaknya kurang gizi buruk gitu. Kalau dari aku sendiri itu kalau di generasi berencana itu ada diajarkan atau diberikan edukasi tentang 10 kesiapan berkeluarga. Nah, 10 kesiapan berkeluarga ini salah satunya ada yang namanya kesiapan mental. Begitu. Jadi bukan hanya secara kesiapan fisik, kesiapan organ reproduksi, kesiapan ekonomi. Ada juga yang namanya kesiapan mental. Kesiapan mental ini untuk apa? Agar mencegah itu biar si ibunya tidak baby blues. Begitu. Selain adanya edukasi itu, di sini juga sangat penting yang namanya peran ayah. Begitu. Karena banyak setelah melahirkan, ayah yang penting sudah selesai, itu tugas ibu. Benar sekali. Itu ada hal yang sangat disayangkan ya karena untuk mengurus anak itu ya tugasnya kedua orang tua, bukan hanya si ibu saja. Gitu. Jadinya peran keduanya juga sangat penting untuk si anak nantinya. Karena kalau misalnya si anak
kurang mendapatkan peran dari ayah, itu akan menjadi masalah lain lagi seperti itu. Mungkin saat ini kita bisa kenal dengan fatherless seperti itu. Jadi bersama-sama dalam mengasuh itu penting sekali. Nah, kalau di BKKBN sendiri apakah ada suatu program atau strategi khusus buat kalian yang remaja-remaja nih dalam pencegahan stunting itu sendiri? Oke, kalau dari BKKBN sendiri, salah satu program untuk mencegah stunting di kalangan remaja itu dengan menghadirkan kami sebagai duta genre. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak muda itu kayak lebih lebih ngeh gitu kalau ngomongnya sama teman-teman sebayanya begitu. Apalagi kalau misalnya kayak kalau orang-orang tua kan yang ngomong, apalagi guru-gurunya, orang tuanya ngomong, mereka kayak ih apa sih mak, ih apa sih kayak oh oke fine begitu. Tapi ketika ngomong teman sebayanya, ketika yang bicara itu adalah orang-orang yang sebenarnya yang sepantaran dengan dia, itu mereka kayak lebih masuk begitu, karena ngomongnya bisa heart to heart begitu. Makanya kehadiran duta genre di sini juga merupakan salah satu program dari pemerintah, program dari BKKBN sendiri untuk apa? Untuk mencegah stunting itu sendiri. Begitu. Selain itu ada juga yang namanya program Ini Gentingnya. Iya, ini nyata genre cegah stunting. Begitu. Nah, kan tadi kita sudah bahas terkait peran ayah juga sangat penting. Di BKKBN juga dihadirkan program GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia seperti itu. Dan Gerakan Ayah Teladan ini biar bisa mencegah si anak untuk tidak mendapatkan yang namanya fatherless atau kehilangan si peran ayah gitu. Dengan adanya GATI ini, jadi peran ayah ini bisa lebih dapat oleh anak dan dimana bisa lebih bersama-sama ya dengan si ibu, dan dimana ini akan ada juga perkumpulan para ayah gitu membahas gimana nantinya menjadi peran ayah untuk si anaknya gitu. Jalannya program GATI itu sendiri bagaimana sih? Jadi mekanisme dalam mensosialisasikan dari GATI itu sendiri? Iya, jadi terkait program GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini sebenarnya baru saja diluncurkan oleh BKKBN. Jadi saat ini masih di tahap untuk sosialisasi dulu, seperti itu. Jadi dilihat dulu, setelah sosialisasi kita evaluasi gimana hasilnya. Kalau misalnya bagus kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, pasti ada pencegahan yang saya sempat baca itu genting ya, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, orang tua asuh ini apakah memang sasarannya harus yang sudah berumur? Apa kalian yang sebagai remaja bisa menjadi orang tua asuh? Iya, jadi terkait hal ini kita sebagai remaja itu bisa belajar untuk menjadi orang tua asuh seperti itu. Jadi untuk para orang tua yang di luar sana yang mungkin sudah mempunyai anak, itu kita bisa belajar dari mereka untuk mendapatkan pola asuh yang baik itu seperti apa. Jadi kita bisa belajar bersama-sama untuk mendapatkan pola asuh untuk si anak ini lebih baik lagi. Iya, ini menjadi tantangan kalian sendiri karena kalian remaja, kemudian kalian diperhadapkan dengan orang tua, menjadi pola orang tua asuh, pasti mereka apa sih anak muda ngatur-ngatur orang tua. Nah, ini bagaimana kalian mau menyingkapi ini, karena banyak orang tua yang tidak mau menerima pendapat seperti itu kan? Kalau dari aku sendiri, kalau untuk menghadapi orang tua yang seperti itu, dengan kasih lihat, begitu. Kasih lihat, aku misalnya bukan mau kasih lihat buruk-buruknya, enggak, tapi kasih lihat, lebih kasih pengetahuannya aja. Ibu gini loh, ibu kalau gini. Kalau misalnya ibu atau ayahnya tidak terima, praktekkan langsung. Begitu, praktekkan langsung di depan, maksudnya di hadapan ibu itu, begitu, dan kasih lihat bukti-bukti nyata dari apa yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya, dengan program-program yang sudah kami jalankan, dengan edukasi-edukasi yang sudah kami berikan. Seperti itu. Mungkin dengan melihat itu, si ibu atau si ayah nanti itu matanya bisa lebih terbuka begitu. Kalau sebenarnya mereka juga, iya sih memang kalau mau dibilang orang tua itu tidak ada sekolahnya. Begitu. Tapi cara untuk menjadi orang tua yang baik itu selalu dipelajari seumur hidupnya menjadi orang tua. Begitu. Jadi mungkin dengan melihat anak-anak remaja mungkin yang sekarang yang lebih paham begitu, itu bisa membuka pemahaman orang tua, begitu, khususnya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan remaja itu sendiri, seperti kesehatan mental dan lain sebagainya, begitu. Wow, jadi menarik sekali memang kalian anak-anak muda yang memang harus aware dengan masalah stunting itu, karena kembali lagi, banyak mungkin masih ada beberapa orang tua di sana yang menyatakan bahwa anak saya tidak stunting, hanya kurang gizi saja. Nah, gitu. Apa sih sebenarnya membedakan antara anak ini memang stunting, dikategorikan stunting, dan dia masih gizi kurang saja, atau hanya
dalam fase ini hanya dia malas makan aja gitu, dia tidak mau makan, lagi sakit. Gimana sih? Iya, jadi terkait perbedaan antara si anak yang mungkin kekurangan gizi saja dengan anak yang stunting itu. Memang dalam kategori stunting. Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kalau stunting ini di mana tubuhnya itu pendek. Kalau anak kekurangan gizi biasanya dia tidak selalu pendek, tetapi dia memiliki tubuh yang lebih kecil aja. Berat badannya, berat badannya itu yang kurang. Dan kalau si stunting ini sudah pasti pendek dan dia juga memiliki tubuh yang kurus seperti itu. Dan daya ingatnya juga, kognitif otaknya juga itu bisa ada penurunan kognitif itu sendiri ya. Iya, benar sekali. Misalnya kayak kalau anak-anak seumurannya mungkin kita biasa kenalnya itu dengan IQ. Begitu, mungkin di sepantaran umurnya itu IQ-nya harusnya segini, begitu. Tapi dia di bawah. Begitu. Itu bisa menjadi salah satu kategori stunting. Selain berat badan, selain ukuran tubuh, selain apa yang dilihat dari mata, itu bisa juga dilihat dari kemampuan otaknya untuk berpikir seperti itu. Nah, anak yang sudah dikategorikan stunting, apakah dia bisa sembuh? Apakah bisa dikejar itu ketertinggalan di masa-masa keemasannya ini, golden age-nya? Oke. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya stunting itu tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa ditangani. Tanganinya seperti apa? Tanganinya itu hanya bisa di 1000 hari pertama kehidupan. Ketika sudah lewat dari situ dan anak itu sudah dikategorikan stunting, it's too late. Itu sudah sangat terlambat. Begitu, makanya yang seperti kami gaung-gaungkan tadi juga, 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas. Begitu, dimana hal itu yang akan menentukan akan jadi seperti apa anak itu nanti di 1000 hari pertama kehidupan itu. Akan jadi kualitas dari anak itu, kualitas dari sumber daya manusia itu akan jadi seperti apa, itu di 1000 hari pertama kehidupan. Oke, tambahan dari Arin? Sudah pasti, sudah sangat cocok terkait 1000 hari pertama kehidupan itu. 1000 hari pertama kehidupan, ibu hamil, melahirkan, kemudian pada saat pola asuh. Kembali lagi nih, kalau saya kembali lagi ke remaja tadi, kalian di sekolah, di kuliah, kuliah ya, remaja. Bagaimana sih menerapkan supaya memang benar-benar saya ini siap lahir dan batin untuk yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi emas itu? Program-program apa yang telah kalian lakukan misalnya? Iya, jadi terkait mungkin dimulai dari diri kita sendiri dulu, kita bisa untuk menjaga kita juga ini sebenarnya walaupun sudah remaja, sudah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan, kita juga tetap membutuhkan gizi yang seimbang seperti itu. Apalagi para remaja perempuan nantinya itu akan menjadi seorang ibu, jadi gizinya itu harus seimbang karena nantinya ketika remaja perempuan itu menstruasi, itu akan ada pengeluaran zat besi, sehingganya ketika nantinya dibutuhkan untuk minum tablet tambah darah ini, makanya perlunya zat besi ini di dalam tubuh, apalagi ketika nanti dia remaja perempuan ini nantinya sudah masuk di tahap hamil, itu di saat kehamilan itu dia lebih membutuhkan zat besi yang banyak karena nantinya akan diserap oleh dirinya sendiri dan juga si janinnya seperti itu. Ada tambahan? Kalau dari aku sendiri itu ya sama kayak Adit, dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat itu. Dan olahraga yang cukup juga itu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir ada mengonsumsi tablet tambah darah itu sendiri. Jadi nggak guna gitu kalau aku edukasi tapi aku sendiri nggak minum begitu. Jadi itu pentingnya biar apa yang aku ucapkan, apa yang aku gaung-gaungkan itu aku perbuat sendiri dulu. Jadi ada tindakan nyata dari kalian bersama. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, bagaimana sih upaya remaja dalam pencegahan stunting itu yang sudah kalian lakukan? Oke, selain terkait edukasi, terus kita minum tablet tambah darah juga, itu kita bisa bergabung di komunitas ataupun pertemanan yang
tujuannya itu satu, itu kita bisa belajar bersama-sama gimana nantinya ketika kita menjadi seorang ayah ataupun ibu, itu bisa menciptakan pola asuh yang baik untuk anak kita dan juga keluarga kita. Mungkin salah satunya bisa bergabung dengan Forum Genre seperti itu. Jadi kan sampai saat ini masih sangat-sangat bangga bisa bergabung dengan Forum Genre, karena Adit rasa kalau misalnya kalau nggak gabung di Forum Genre itu sampai sekarang mungkin Adit belum aware terkait stunting, terus hilangnya peran ayah dan lain sebagainya. Iya, dari Gracia sendiri? Ya benar sekali, aku juga sangat-sangat bangga begitu setelah aku ingat-ingat kemarin, apalagi kan aku latar belakangnya bukan dari jurusan kesehatan, jadi kayak lebih bukan tidak peduli dengan kesehatan, tapi kayak lebih ke oke, yang penting aku makan, oke, yang penting aku tidur cukup, begitu. Yang penting sehat. Yang penting sehat, yang penting selagi belum sakit, selagi belum di rumah sakit, aku masih sehat, begitu. Aku merupakan orang yang seperti itu dahulu, begitu. Tapi tanpa aku sadari, ketika aku masuk di duta genre mengambil peran di Forum Genre Indonesia Gorontalo, itu aku jadi kayak mataku lebih terbuka, begitu. Kayak melihat, wah ternyata dunia ini tidak sesempit ini, kesehatan ini tidak sekecil ini, kesehatan ini tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi berbicara juga tentang orang lain dan tentang generasi yang akan lahir dari kita nanti, begitu. Apalagi kalian ini yang masih remaja, yang masih jauh perjalanan, yang harus perlu banyak-banyak pengalaman ya, benar mempersiapkan sekali. diri itu sendiri. Nah, tadi Gracia katakan bahwa harus konsumsi tablet tambah darah. Mungkin ada adik-adik remaja di luar sana yang bingung harus dapat tablet tambah darah di mana sih? Apakah bisa dijual bebas atau bagaimana gitu? Oke, kalau dari tablet tambah darah itu sendiri itu kalian bisa minta di puskesmas terdekat kalian, begitu. Ada juga dijual di apotik, begitu. Tapi kalau mau dapat yang gratis itu bisa langsung ke puskesmas aja, begitu. Dan biasanya juga kalau ada dinas kesehatan mengadakan edukasi, mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, itu biasanya dibagikan secara gratis juga. Jadi jangan sia-siakan itu program dari pemerintah yang sudah gencar-gencarnya untuk mencegah stunting ini, tetapi kita malah sia-siakan seperti itu. Ya, selain memberikan edukasi, berkumpul dengan komunitas yang memang sama-sama tujuannya, ada lagi yang sudah dilakukan oleh Duta Genre sendiri untuk anak-anak, teman-teman kalian nih yang sebaya tentunya. Sejauh ini sih mungkin kalau teman-teman Adit di rumah lagi lihat, ini mungkin mereka pasti sudah kenal dengan Adit yang kayak dikit-dikit, tidak boleh ini, tidak boleh itu, nanti terang begini. Jadi ya sebenarnya sih konteksnya itu bercanda tapi sekaligus mengedukasi teman-teman seperti itu. Jadi bukan yang menghakimi ataupun menggurui, tetapi kita lebih memberitahu aja sih informasi. Karena jangan sampai dengan keberadaan kalian merasa kayak ditolak. Aduh, Adit datang nih, Gracia datang, udah lari. Jadi kan mereka merasa kayak tidak enak berada di komunitas itu. Pendekatan itu penting sekali. Iya, benar sekali. Karena pernah tidak ada situasi di mana kalian merasa ditolak? Ada di kelompok tertentu, kalian misalnya datang nih dengan memberikan edukasi, aduh kami sudah tahu itu. Pernah tidak kejadian seperti itu? Sejujurnya pernah sih. Mungkin ke teman-teman yang mungkin baru saja kenal dengan Adit, jadi mereka kayak belum terlalu tahu kalau Adit sebenarnya kayak gini orangnya. Gitu. Jadi Adit kasih tahu sih kayak ke mereka kalau misalnya kasih ini bukan untuk memaksakan mereka gitu. Jadi kita kasih tahu aja sih ke depannya, terus nantinya kalau kalian buat ini, dampaknya ini. Dan semuanya itu dikembalikan kepada kalian. Adit tidak memaksakan ke kalian gitu. Karena sebagai teman yang baik, ya Adit hanya mengingatkan aja. Dari Gracia, pernah ada pengalaman seperti itu? Aku bahkan pas aku datang, teman-temanku langsung, Duta Genre sudah datang. So, mau kasih edukasi lagi dia gitu. Kayak teman-teman pasti sudah ketika aku datang, mereka itu mungkin hanya bercanda-bercanda mereka saja begitu. Tapi yang aku lihat dari teman-teman aku, walaupun bercandaan mereka terkesan menolak begitu, tapi sebenarnya mereka butuh akan hal itu. Contohnya kayak apa? Contohnya tuh kayak misalnya mereka lagi beradu pendapat nih, lagi berargumen. Terus tiba-tiba aku datang, terus ditanya, ini ada Duta Genre, kalau menurut Duta Genre bagaimana? Kalau begini. Jadi kan aku kan jadi lebih senang gitu kayak, wah ternyata aku tidak sendirian begitu. Ternyata mereka juga butuh akan informasi ini begitu. Jadi aku yang awalnya kayak cuman istilahnya cuman pengen gabung aja, tapi tiba-tiba ditanyain gitu kan jadi enak gitu ngobrolnya, jadi enak masuknya gitu. Iya, baik. Jadi memang benar sekali peranan kalian sebagai remaja ini jangan dianggap sepele kan ya, bukan hanya orang tua, orang dewasa saja yang harus
mencegah stunting ini anaknya, tetapi dari remaja, karena memang usia-usia remaja ini usia-usia yang transisi yang memang agak-agak labil. Benar. Dia apakah dia memang harus mau menikah di usia belasan atau memang di usia yang memang harus memang yang ideal untuk menikah ya begitu. Nah selain itu ada tidak pemeriksaan kesehatan yang perlu remaja ketahui, yang perlu mereka siapkan selain baik dari makanannya, minum tablet tambah darah, selain itu pemeriksaan kesehatan lain ada tidak yang perlu mereka ini untuk memang harus benar-benar siap untuk mereka menikah dan punya anak yang sehat juga? Kalau pemeriksaan itu yang paling penting untuk sebelum, ada baiknya itu di sebelum menikah begitu. Oke, jadi pemeriksaan sebelum menikah. Pemeriksaan sebelum menikah itu kalau dari BKKBN sendiri itu ada aplikasinya. Oke. Ada namanya LC Meal. LC Meal. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang pengen, yang sudah ada rencana begitu pengen menikah, mungkin bisa download aja aplikasinya. Di situ ada informasi-informasi tentang bagaimana apa cara aja yang harus dipersiapkan. Iya, apa aja yang harus dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Jadi ada edukasi-edukasi juga di dalamnya. Ada apa saja kira-kira pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan yang penting itu ada pemeriksaan HB. Hemoglobin. Hemoglobin tubuh itu ada pemeriksaan yang sangat penting khususnya buat ibu. Begitu, karena ketika dia nanti menyerap makanan, ketika nanti dia makan itu istilahnya kayak nggak guna gitu, dia makan tapi hemoglobinnya sedikit, sehingga yang akan memecahkan makanannya itu untuk diserap oleh tubuh itu tidak bekerja dengan baik. Jangan sampai terjadi ibu-ibu yang anemi. Iya, benar sekali. Sehingga bayi-bayinya juga pasti akan terjadi permasalahan di janinnya kan pasti. Oke, ini kalau kita berbicara dengan remaja, pasti ini remaja yang benar-benar harus siap mental, lahir dan batin untuk menjenjang supaya menjadi ibu-ibu, bapak-bapak, melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Silakan adik-adik dari Aditya, dari Gracia mau sampaikan pesan-pesan atau kesimpulan kepada pemirsa di rumah, teman-temannya yang lain nonton. Oke, mungkin terkait pesannya buat teman-teman di rumah, terkait untuk pencegahan stunting ini bukan hanya butuh peran dari kita sebagai remaja. Benar. Kita butuh seluruh peran dari pemerintah, keluarga, si anak, si ayah, si ibu, dan semuanya itu terlibat untuk membantu menyukseskan penurunan angka stunting, terlebih lagi di Provinsi Gorontalo tercinta kita ini. Sehingganya kita jangan acuh tak acuh terkait program pemerintah yang sudah ada. Mari kita gunakan program pemerintah untuk bisa sama-sama mensukseskan agar bisa menurunkan angka stunting ini. Wah, luar biasa. Dari Gracia? Oke, kalau dari aku, buat teman-teman, khususnya buat remaja putri di rumah, ketika ada nanti orang atau dapat edukasi begitu di puskesmas tentang pentingnya minum tablet tambah darah, itu nggak usah khawatir tentang efek sampingnya, karena semua efek samping yang kalian rasakan ketika kalian mengonsumsi tablet tambah darah itu merupakan hal yang normal. Begitu. Jadi untuk mencegah generasi yang stunting di masa depan, ayo sama-sama kita konsumsi tablet tambah darah dan jangan lewatkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Sukses buat kalian berdua, Adit dan Gracia. Terima kasih banyak juga. Iya, terima kasih. Pak pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Stevi Mardiani Maruro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam sehat, sehat itu investasi. Ayo kita hidup sehat.